Sebenarnya bisa nggak sih kita S3 di luar negeri tanpa ngambil S2 dulu? Jadi langsung dari S1 ke S3 gitu. Ternyata bisa. Nah, jadi pada video kali ini, gue ingin membahas salah satu opportunity untuk studi lanjut di luar negeri yang jarang diketahui oleh semua orang, yaitu studi lanjut langsung dari S1 menuju ke program S3 dengan beasiswa fully funded. Untuk membuat pembahasan lebih menarik, gue juga mengundang salah satu teman gue di Fisika ITB dan juga adik tingkat gue, yaitu Mas Arkananta Rasendria. Nah, Mas Arkananta Rasendria ini adalah salah satu mahasiswa S3 di City University of Hong Kong yang saat ini sedang menjalani program studi S3 menggunakan beasiswa fully funded dari kampusnya. Nah, gimana sih rasanya menjalankan studi S3 di City University of Hong Kong menggunakan beasiswa fully funded? Dan gimana juga persiapannya supaya bisa mendaftar ke sana dengan beasiswa tadi? Untuk lebih lengkapnya, check this out. Oke, halo Arkan. Halo Kak, Ya, gimana kabar di Cina? Alhamdulillah. Itu di Saya mana? libur ini tahun baru. Oh ya lagi Chinese New Year ya di sana. Liburnya seminggu. Betul betul. Ya, begitulah. Di sini nggak ada liburan sih sebenarnya Chinese New Year. Cuma kebetulan aja aku lagi semester break jadi seminggu libur gitu. I see. Oke Hmm. oke. Telat banget Iya makanya semester breaknya. harusnya ada dari Desember kemarin. Cuma programku aja yang agak telat emang. Understood. Oke. Oke, ya kita mulai aja. Jadi di kali ini kita pengen diskusi tentang program kuliah. Kau itu lagi kuliah kan di CTU ya. Nah mungkin banyak Iya yang lagi belum kuliah. tahu belum tahu opportunity kuliah di CTU itu kayak gimana gitu. Terutama CTU itu di Hong Kong gitu Oke ya. oke. Mungkin belum terlalu terekspos dibandingkan sama negara-negara kayak Jepang, Australia, UK, US gitu kali ya. Nah mungkin Oh betul. ya bisa dimulai aja. Kayak perkenalan dulu nih. Eh, Sekarang lagi kuliah apa, programnya apa, dan ya gimana kuliahnya? Oke. Kenalin dulu namaku Arkan ya. Jadi panggil Arkan. Hmm. Aku kuliah di CTU jurusannya fisika lagi PhD. Langsung PhD. Langsung PhD dari S1. Betul langsung PhD Hmm. dari satu. CTU itu kepanjangannya City University of Hong Kong kan ya? Betul. Nah, berarti tinggalnya di Hong Kong ya? Betul. Iya. Ya, pengennya sih di Cina ya, kalau nggak ada visa. Kalau nggak ada visa, pengen di Cina aja lebih murah. Gimana gimana tinggal di Hong Kong? Mahal gak? Wush, sebenarnya proporsional sih, proporsional aja. Hmm. Jadi kayak apa namanya, kayak mungkin kalau misalkan kayak di Europe nih, di Europe kan emang udah mahal ya sebenarnya ya. Hmm. Di Europe udah mahal. Nah, di Hong Kong tuh masih lebih mahal lagi. Cuma ya proporsional aja, kayak kayak dilasi gitu lah, kayak dilatasi gitu. Di sini, di sini tuh aku ngabisin tempat tinggal asrama gitu 6 juta sebulan. 6 juta rupiah. 6 juta sebulan. Betul, 6 juta rupiah. Hmm. Kalau dalam mata uangnya Hong Kong tuh apa? Dia pakai dolar. eh Hong Kong dolar Nah, kalau dalam Hong Kong dolar berapa tuh? 3.000. 3.000. Ah, Tapi 6 juta nggak terlalu mahal ya kalau dikonvert ke rupiah gitu. Soalnya kok di sini apa ngabisin uang sebulan itu kalau dikonvert ke rupiah dalam euro itu bisa 10 jutaan. Jadi kayak 4 juta lebih oh mahal. ya itu kecil sih kak, itu kan, oh maksudnya di persentasenya ya 40% itu ya. Ya. Hai sih, itu mah kalau aku 10 juta makan doang belum tentu cukup itu. Tapi di sana Tapi kalau di luar ya, kalau di luar kenapa. itu kalau makan di luar. Kalau masak sendiri lebih murah lah ya pasti. Ya, oh pasti makan sendiri mah paling bisa 5-6 juta paling bisa sih kalau full makan sendiri sebulan. Hmm. Ya aku juga kalau full makan sendiri sebulan kayak bisa 7 juta. Coba gimana ya? Bosan makan sendiri. Iya lagi ya. BTW di sana pakai beasiswa kan? pakai 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 beasiswa Nah itu beasiswanya dari mana? dari kampus, biasanya dari kampus. Oh, jadi kampus City University ini menyediakan beasiswa untuk mahasiswa S3. Buat S3 doang atau buat S1 Betul. S2 ada? Oh, oke. Kalau yang dari kampus sih macam-macam ya sebenarnya, kayak Hmm. kampus-kampus di Indonesia tipikal. Nah, cuma Hmm. yang bedain di CTU sama tipikal kampus di Indo itu S3-nya. Kalau di CTU itu emang kampusnya nyediakan sendiri dan seolah-olah kayak digaji gitu yang bedain. Hmm.
Kalau di Jadi, Indo kan S3 nggak digaji ya. ya, yang tahu-tahu aja lah ya. Ah, ya begitu. Berarti mirip sama ini ya, mirip sama sistem di apa fellowship di US atau misalkan gaji di Europe. Tapi kamu masih bayar UKT gak? Kalau di US kan Masih fellowship, masih. tapi masih ada UKT gitu. Kalau di Europe gaji tapi Oh, nggak ada UKT gitu. oke. Kalau di sini sama kayak US, ada gaji tapi bayar UKT. Hmm, berarti tapi tercover nggak tuh dari beasiswanya? Jadi bisa nge-cover fully UKT, tempat tinggal sama biaya hidup. Cover banget dan bahkan masih bisa saving. Savingnya juga lumayan gede. Hmm, berapa tuh dapatnya kalau dalam 1 bulan beasiswanya? Oke, Dalam mungkin karena ini dalam rupiah apa dalam Mongol dolar nih? Sorry, dua-duanya, sorry. dua-duanya, dua-duanya. Oke, oke. Sebenarnya kurs dari Hong Kong dolar ke rupiah itu nggak terlalu susah sih. Hmm, Kayak ya paling tinggal kaliin 2000 aja meskipun nggak 2000 banget. Jadi mau diinflate dikit silakan. Karena hmm, pasti 2000 lebih ya kan sekarang rupiah lagi melemah nih terhadap US dollar nah begitu. hmm. Aduh nyenggol lagi. Oke. Kalau beasiswa tuh 18.700 Hong Kong dolar per bulan. 18.700. Iya, 18.700. Ah, Kalau dirupiahin tiga, anggap aja 37,5. tiga ya, 37 juta lah ya per bulan. Hmm. 37,5 lebih malah. Hmm. Kalau UKT berapa? UKT itu sebulan cuma 7 juta 7 juta atau sekitar 3.500-an Hongkong per apa itu? per bulan, Per bulan. per bulan. Oh, itu Iya. nabung UKT per bulan. Tapi kalau bayar UKT-nya per tahun atau per semester? Oh, ini semester lalu sih masih per semester ya, aku karena dapat keringanan, tapi semester ini udah mulai ngikut kampusnya. Per, sorry, kebalik, 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 sorry. Kalau Hmm. semester lalu karena dapat keringanan masih per bulan. Nah, Oh, kebalik. oke. Kalau semester ini karena udah ya udahlah kan udah bisa sustain kan pakai duit beasiswa. Hmm. Jadi per semester itu aturan kampus. Hmm. Per semester berarti 3.000 per Per bulan. 28. Satu semester 18 ribuan lah ya? Dikali 4 bulan, jadi sekitar 14.000. Oh, cuma 4 empat bulan belas per ribu semester. kali 2.000 berarti 8. Hmm. Betul. Nah ini uniknya Hong Kong nih, semesternya pendek soalnya. Ah, ya. Termnya pendek-pendek. Gimana tuh kurikulum sama semesteran di sana? Beda, terutama buat level PhD. Oke, ini mah mending share screen. Oh, iya, boleh, boleh. Oke, sebenarnya ada sih aturan di buku PhD-nya ya. Apa kita buka buku PhD-nya aja? Tapi kalau kalau misalkan dibuka di sini sih nggak tahu ya. Ntar eh kebaca nggak? Semoga kebaca sih. Coba kita lihat. Kenapa kok aku milih? Oke nggak siap. Wait. Eh, ntar. Ini kayak salah folder dah. Oh, bukan yang ini. Di mana ya? Kalau nggak ada sih mendingan. Ah iya. Oh, salah file. Pantesan. Oke. Ini ada guidebooknya. Salah folder. Udah kebanyakan folder nih. Sorry, sorry. Nah, oke. Geser bawah, 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 bawah. Ini kayak guidebook ya. Jadi emang buku bang. Ya emang buku namanya juga guidebook. Hmm. Nah, ini kita coba cari yang tentang ini ya. Right. Oke, kita coba. Nah, ini coursework requirement. Oke. Nah, kalau PhD itu cuma 14 SKS total. 14 SKS. Di mana 14 doang ya. Oke. Tapi beban SKS-nya gimana tuh? Di mana ini harus. Sorry, kenapa Kak? Beban SKS-nya Cut, cut. gimana? Ah, 14 SKS. Ah, Kayak kampus di Indo. jadi Ya, kayak, kayak tipikal kampus Indo lah. 60 menitan gitu. 50-60 menit gitu per SKS. oh berarti hitungannya kayak satu SKS 5 jam total. 1 jam belajar mandiri, Oh, 4 jam belajar, sorry, 1 jam belajar di kelas, 4 jam belajar mandiri gitu. oh sorry, 3 jam, 3 jam. Oh, sekarang 3 jam. Bukannya dulu 5 jam ya buat jenjang magister sama dokter. Aturan Kemendikbudnya kayaknya ganti deh. Soalnya di ITB juga ganti. Jadi 3 Oh, jam. Katanya karena aturan Kemendikbud gitu. Katanya ya. oke, oke. Itu aku belum cek soalnya. Nggak ngikutin Oke, aturan oke. yang baru.
Oke, lanjut tadi gimana? Oke, siap. Ini cuma 14, sorry, buat lulus sih cuma butuh 14 SKS ya, 14 SKS. Ini termasuk matkul kayak metode penelitian gitu ada. Mm-mm. Terus harus ngambil ini matkul ngajar, satu SKS. Mm. Ini Itu, uniknya di sini ada matkul ngajar gitu. mm. Berarti total 15, 14 wajib sama satu matkul teaching. Atau teachingnya udah termasuk ke dalam Nah, 14 tadi? oh, beda beda karena di sini pakai N. Oh, oke. Nah, itu durasi studinya berapa lama? Total berarti untuk nyelesain 14 SKS Eh, itu. 4 tahun kayak PhD pada umumnya. Oh, mirip sama ini berarti ya. Mirip sama PhD di Asia-Asia pada umumnya. Ah, betul. Soalnya Emang kalau kalau di di Europe nggak 4 tahun gitu? Europe 3 tahun. Eh, cepet banget. Soalnya persyaratan minimumnya kalau di Europe itu kan kita minimal punya master. Jadi pas S3-nya itu kayak Ya. kemudian kita jadi research fellow gitu, jadi PhD researcher. Udah nggak ngambil matkul lagi, kerjanya full riset doang. Oh, Jadi kayak semua course I yang see. harusnya udah diambil itu udah diselesai di master gitu. Kayak gitu. Tapi nggak bisa loncat dari S1 ke S3, beda sama kamu. Kalau kamu kan bisa kan dari S1 langsung ke S3, tapi masih tetap ada course-nya. Betul, betul. Ya, di sini meskipun nggak loncat pun juga ada course-nya sih sama sih. Oh, Meskipun nggak loncat deh. oh, berarti tetap harus ya. Tetap harus, tetap harus. Karena di sini aturannya nggak dibedain. Antara, Nggak dibedain. oh, oke, oke. Kalau di US itu lebih parah lagi, Oh iya, setahuku. Soalnya kenapa, kenapa? bisa 6 tahun 7 tahun meskipun loncat dari S1 ke S3 gitu buat PhD-nya durasinya. Bisa gitu. Tapi aku kurang tahu Bisa. juga detailnya gimana. Cuma cuma sempat Ah, baca waduh. di Reddit doang gitu. Hmm. Itu bukan karena tekanan profesornya kan? Bukan, tapi emang rata-rata durasinya bisa 6 tahun. Kayak 4 tahun bisa lulus PhD itu itu prodigi berarti. Prodigi yang benar-benar udah level prodigi gitu. Karena rata-rata durasinya bahkan di websitenya aja 5 tahun. Kemarin aku sempat nyari di Harvard gitu kan, PhD opportunity. Ya, Hmm. 5 tahun. Ya. Maju kan? Oke. Ya, berarti ke Asia nih, berarti. Oke. Kirain sama di semua PhD 4 tahun nih. Sorry, sorry. Ya. Nah, tapi itu programmu wajib ada publikasi gitu nggak buat syarat lulus? Eh, di sini sih nggak dibilang ada ya. Hmm. Nggak dibilang harus publikasi. Cuma namanya profesor sih pasti bilang, masa kamu PhD nggak publikasi sama sekali? Hmm. Jadi kayak nggak jadi mandatory apa? Nggak jadi persyaratan wajib kayak di Indonesia gitu. Benar-benar harus ditulis wajib ada publikasi atau sama conference buat syarat Nggak lulus. wajib, Hmm. nggak wajib di sini. Oke. Beban kuliahnya gimana? Berat gak menurut Oh, kamu? ini nih yang ini kalau misalkan mau di Hong Kong ini harus siap-siap satu hal yang pasti, apa namanya, pasti culture shock nih. Karena di sini agak lain Agak lain gimana? aturan jam kerjanya. Jadi di mana-mana ya, setauku jam kerja itu kan sorry, hari kerja kan 5 hari kan. Ya. Hari kerja 5 hari. Di Hong Kong nggak 5, 6 di Hong Kong. Oh, Sabtu juga kerja. Satu juga kerja. Oke. Terus jam kerjanya dari Hong Kong doang kayaknya yang gitu. Nggak tahu. berapa jam sehari? Oh, total ini sih. Kalau di negara-negara umumnya kan 5 kali 8 kan. Mm-mm. Kalau di sini tuh 5 kali 7,5 tambah 3,5. Berarti tetap tetap 40 tetap lebih dari 40 jam per minggu itu kan jatuhnya. Itu 40 kok. 5 kali 7,5 kan 37,5 ya. 37,5. 37,5. Oke. Oh iya, sorry, sorry. Lebih lebih sejam, jadi lebih sejam. Lebih Ya, sejam jatuhnya. 41 jam. Benar, 41 jam. Hmm. Salah hitung. Tapi kalau Nah, dari karena akademiknya gimana? Maksudnya dari segi level kesulitan nih kalau dibandingkan sama kurikulum di Indonesia. Seenggaknya dari S1 ITB deh. oh, dibanding S1 itu ya. Hmm. Kayak pas loncatnya tuh kayak ngerasa, oh gapnya jauh nih. Atau ngerasa, oh gapnya dikit jadi bisa ngejar gitu. Oh, ngerti-ngerti. Hmm. Kalau menurutku sih sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih. Karena aku pernah obok-obok kurikulum S1 di sini, maksudnya pernah buka-buka gitu. Mm-mm. Kurang lebih sama kayak di ITB.
Hmm. Cuma namanya juga S3 ya. Namanya S3 mah pasti gapnya nggak mungkin seringan itu dong gitu. Hmm. Pasti gapnya agak naik gitu. Ya. Itu sih Cuma- yang buat lebih susah dikit meskipun nggak sesusah itu ya karena di sini matkul S3 sama S2 seringkali jadi satu gitu. Hmm. Seringkali dibarengin. Jadi hitungnya tetap matkul graduate level gitu di sana. Betul, tetap graduate level lah. Hmm. Nah, terus apa sih namanya? Di sana sistem penilaiannya gimana? Nah, ini yang bikin aku kesel sama Erasmus tuh, terutama di tempatku. Kenapa-napa. Spill-spill aja deh ya buat eh, yang pengen daftar Erasmus, Waduh. terutama kalau kampus pertamanya dari Prancis. Itu Prancis itu sistem penilaiannya satu semester cuma satu kali ujian. Jadi kayak kita Oh, kita kuliah satu full satu semester gitu, ujiannya tuh cuma di akhir. Jadi kalau misalkan kita lagi sakit, nggak enak badan, nggak datang atau misalkan performanya lagi blunder lah di satu ujian itu, ya udah ngulang. nah, Ya langsung F itu ya. nggak F juga. Dia dia passing Saya grade-nya kirain. itu sistem penilaiannya dari 0 sampai 20 nilainya. Nah, passing grade-nya itu Oh, 10 10 dari 20 gitu. eh. Ya kayak Oh, 50%. ya 50% lah ya. Kayak batas nilai C-nya di ITB gitu. Nah, kalau di sana gimana? Ah, oke oke. Di sini sih kayak di ITB sih. Pakai indeks-indeksan. Hmm. Terus Terus hmm. untuk porsinya tuh dia tergantung dosen sebenarnya. Hmm. Tapi kurang lebih sih sama kayak S di ITB, sorry, S1, S2, S3 di ITB ya. Kurang lebih Hmm. masih sama gitu. Jadi kayak ya ada ujian, ada tugas, ada presentasi gitu, mungkin RPL gitu-gitu. Hmm. Itu mah tergantung dosennya. Hmm. Berarti tetap multi komponen kan ya penilaiannya, tapi komponennya apa aja itu bergantung dosen gitu. Betul, Hmm. multi komponen. Masih mending ya, enak soalnya kayak gitu sebenarnya. Jujur ya sih. Iya. Tapi ini sih masalahnya ya, masalahnya satu hal yang harus diingat. Ini Hmm. Cina nih, ini Cina nih. Cina tuh kalau udah ngide mah, aduh, kalau udah ngide soal sangat-sangat kreatif nih itu yang Hmm. Kalau di sini tuh lebih ke ujiannya tuh Eropa, terutama Prancis ya. Mereka tuh nggak ngide-ngide aneh-aneh gitu kayak wah tiba-tiba masukin planet nabrak apa gitu di soal nggak. Lebih ke nguji oh, pemahaman basic aja. Cuma yang bikin kita tertekan itu adalah gara-gara satu satu semester tuh dikasih course-nya banyak banget. Aku tuh bisa sampai 9 course dengan untuk 30 kredit ICTS gitu ya. Kalau di 30 sana kredit, berarti banyak banget. makanya kalau di sana kan 14 kredit itu buat 4 tahun kan ya. Berarti pembagiannya gimana? Satu semester itu harus ngambil berapa minimal? Oke, kalau di sini ini ini mungkin jadi melebar dikit ya karena udah pertanyaannya udah pembagian semester. Mm-mm. Mungkin melebarnya gini, sorry. Jadi ini agak panjang ceritanya. Di ICT Ya. itu ada dua mode studi. Mm-mm. Ada full time sama part time. Oke. Nah, kalau full time ya ya udah kayak ya emang jadi mahasiswa aja, Mm-mm. kayak kuliah pada umumnya. Nah, yang part time itu kita ya kuliah, ya kerja juga gitu. Mm-mm. Tapi kerjanya di luar gitu. Ya kayak Mm. kelas karyawan gitulah. Oke. Nah, 14 SKS itu terserah mau baginya gimana. Yang penting 4 tahun 14 SKS. Cuma Ini. biasanya kalau yang full time Mm-mm. itu biasanya di tahun pertama doang. I see. Jadi kayak ditumpuk di tahun pertama. Sisanya riset doang gitu. Betul betul. Cuma Hmm. tahun pertama doang. Sisanya riset. Doable sih ya. Maksudnya ya enak kayak gitu. Jadi kayak nggak punya banyak beban daripada nyicil sambil Betul betul. sambil Kalau yang ngambil riset. part time nyicil biasanya Hmm. Tapi kalau part time durasi maksimalnya berapa? 8 tahun. 8 tahun 2 kali lipat ini ya berarti. Betul. Hmm. Nah, sama beasiswamu itu cuma buat yang full time aja atau bisa buat yang part time juga? Oh, kalau beasiswa aku cuma bisa buat full, part Hmm. nggak bisa. Oke, oke. Nah, sama ini sekarang kita beralih dari kurikulum kita lebih bahas ke fokus ke beasiswanya. Nah, selain Oke oke. dapat kemana tadi uangnya berapa? Bisa disebutin uang? 18.700 18.700 dolar Hong Kong per Hong Kong bulan. dolar. Nah, selain dapat Ya, uang tadi, dapat benefitnya apa aja yang lain? itu doang. Oh, itu doang. Berarti asuransi, Literally uang doang.
As- Asuransi setiap kampus tadi bayar mm-mm, 169 Hongkong dolar gitu. mm-mm. 169 berapa berapa? 100. Hongkong dolar sekitar 340 ribuan lah Oh, oke. Per bulan. per bulan. Enggak, per tahun, per tahun, sorry, per tahun. Per Sekitar tahun segitu cuma sih ingatku. cuma 34.000 rupiah. 340 ribu, 340 ribu. Oh, 340.000. Murah dong. Emang Soalnya BPJS level 450 ya? mm-mm. dan dan Kelas satu, sorry. dan tentunya kualitas eh, fasilitas kesehatan di sana lebih Aduh. oke ya. Oh, kalau di Hongkong ya jelas sih. Ya, jadi lumayan itu. Jadi kayak dengan beasiswa kamu yang tadi 18.700 Hong Kong dolar per bulan, itu udah bisa buat biaya hidup, asuransi, tempat tinggal, bayar UKT, sama nabung. Ya, event saving. Hmm. Kalau asramanya gimana? Tinggal di asrama kampus apa apartemen luar? Kalau aku sih di asrama kampus sekarang. Hmm. Relatif lebih. Karena, betul, lihat lebih murah. Hmm. Ya, ingat ya, ini Hongkong nih, Hongkong nih. Hongkong di mana-mana tempat tinggal tuh, astagfirullah, Mahal ya. banget. Sama ini apa? Ada temanku yang kuliahnya itu dia di Jerman. Hmm. Ya, mungkin kau tahu lah orangnya. Nah, jadi dia itu Oh, kuliahnya oke. di kotanya Munich. Yang mana Munich itu kota mahal sebenarnya. Nah, tapi karena kotanya Ah, mahal dan dia nggak dapet tempat tinggal di sana, dia tinggalnya di kota lain gitu. Dan kalau tinggal di kota lain I itu see. lebih murah, tapi butuh transportasi umum yang bagus kan. Nah, di Hong Kong gimana? Ada nggak kasus yang tinggal di tempat lain dan transportasi umum di Hong Kong tuh gimana menurutmu? Oke, oke. Ini agak panjang. Hmm. Kalau masalah tinggal di kota lain, Hmm. sebenarnya banyak banget sih. Cuma biasanya yang bisa gitu warlock, Oh, warga lokal Hong Kong ya? warga lokal Cina. Oh ya, Cina ya? Lebih ke warga lokal Cina, sorry, bukan warga lokal Hongkong, warga lokal Hmm. Cina. Oke. Ya, patut diingat ya kan, Hongkong sama Cina kan one country itu sistem ya. Hmm. Nah, kalau yang warlock mainland Cina, Hmm. itu lumayan banyak yang dia tinggalnya di Shenzhen. Shenzhen. Ya, Hmm. tinggal di Shenzhen, tapi kuliahnya di Hong Kong. Jadi tiap hari ya PP-nya lintas negara. Ini tuh kasusnya kayak inilah, kasusnya kayak orang Malai kerja di Singapura, tinggalnya di Johor. Nah, persis gitu. Ah, oke. Tapi masih doable ya, berarti transportasi umumnya buat melakukan hal itu setiap hari. Oh, sangat doable karena terkoneksi. Nah, Cina itu kereta apinya sangat-sangat bagus sih. Hmm. Menurutku jauh lebih bagus daripada di Indo menurutku. Jauh bagus dari di Indo kan, dan Worst. levelnya bisa par sama Jepang. Jujur ya, jauh lebih bagus dari Indo. Iya. Cina tuh kereta api. Parnya Even ada Jepang. Saingannya ada Jepang. even menurutku lebih bagus juga dari beberapa negara-negara di Eropa karena negara di Eropa tuh nggak semuanya ada yang transportasi umumnya kayak kereta gitu itu terkoneksi ke mana-mana dan jalurnya tersedia banyak gitu. Ah, sih. Hmm. Ya, apalagi Amerika ya. Hmm. Harus bawa mobil itu, Pak. Mau nggak mau. Amerika mah dibandingin KRL-nya, Indo masih bagus KRL-nya Indo. Kalau kata temanku yang pernah ke US itu mereka yang satu-satunya kota bukan satu-satunya ya, kota yang bagus transportasinya umum itu cuma di Boston sama New York. Ah, Sisanya harus pakai mobil. itu pun New York udah jelek tuh. Iya makanya Masih bagusan KRL apa kalau dibanding US. kata ya aku belum pernah ke sana. Nggak, tapi kalau lihat lihat ini lihat footage-nya yang orang-orang gelandangan gitu. Hmm, Oh, itu kayaknya di Indonesia nggak ada deh. Nggak pernah lihat yang gelandangan banyak di dalam stasiun. iya sih. Apalagi di Cina malah nggak dibolehin gitu. Hmm, lebih ketat peraturan di sana. Tapi bagus sih peraturan ketat kayak gitu. Jadi, Jadi menghindari hal-hal yang nggak mengenakan gitu ketika kita bertransportasi umum, kayak kecopetan atau sejenisnya. betul 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 sih. Hmm.
Oke. Nah, terus ini, kalau kan daftar ke CTU ini langsung dari S1 ke S3. Terus udah gitu langsung Betul, pakai beasiswa juga. Nah, itu persyaratannya apa betul. aja sama persiapan yang kau lakuin tuh apa aja yang diperlukan gitu. Kita share screen lagi. Oke. Kita share screen ke ini apa namanya yang beasiswa ya. Tadi aku Hmm. milih apa sih? PhD, CPU scholarship. Ini aku sembunyiin dulu lah, bentar. Ini kayaknya jelek. Hide fitting panel sama ini yang udah disembunyiin dulu lah. Hmm. Bentar untuk tutupin soalnya. Oke. Pakainya Bing ya. Nah, betul betul. Ya gimana ya kalau soalnya kalau dibuka nanti ketutupan nih info-infonya. Oke. Nggak kirain kena restriction Oh, Google Environment kan. Soalnya waktu aku transit di Shanghai itu nggak bisa buka Google Environment waktu itu. waduh, di Cina ya sih kalau itu emang kalau di mainland nggak bisa tapi kalau di Hong Kong bisa. Oh, di Hongkong bisa. Kirain kena restriction juga. Bisa. Ingat, one country two systems. Iya. Malah Hong Kong kan dulu sahabatnya US malahan Hong Kong tuh. Oh iya, baru tahu aku. Sahabat sampai demo 2019. Nah, demo 2019 tuh baru tuh. Kayaknya US baru nyadar kalau Hong Kong itu juga bagian dari Cina. Itu pas demo 2019 kayaknya. Hong Kong, US baru nyadarnya kayak pas itu. Hmm. Itu zaman-zaman Trump Tapi ini berarti. cerita dari temen ya, cerita dari temen nih. Sorry. Oke, mungkin disclaimer di sini doktoral itu ada dua sistem. Ada yang research, Hmm. ada yang profesional. Ya, Nah, research tuh yang riset. oke. Profesional tuh ya yang profesional, ada yang magang-magangnya gitu. Hmm. Ya, aku ikutin yang ini, yang research. Oh, tapi yang profesional itu beda sama yang part time tadi kan? Maksudnya apakah Beda-beda. berarti di research pun ada part time-nya juga gitu. Dan di profesional juga ada part time masing-masing. Betul. Oke. Dua-duanya ada partainya masing-masing. Hmm. Oke, mungkin tadi ini beasiswanya ya, beasiswanya yang sekarang jadi 18.700 gitu dan bisa berkembang ke 19.200. Hmm. Tapi ini literally emang cuma ini doang benefitnya, duit doang meskipun udah sangat bagus. Hmm. Maksudnya udah sangat bagus ininya, udah sangat bagus nilainya. Dan nggak cuma ngeriset sama belajar doang di sini. Kita juga ada TA tutor asisten itu juga ada. Hmm. Jadi Dapat bisa ngajar. dapat tambahan nggak kalau ngerti ya? Oh enggak, emang spesifikasi beasiswanya itu kita harus ngajar, kita harus ngajar low grader ya, sorry. Kita harus ngajar low grader, kita harus Hmm. riset, kita harus belajar. Emang udah termasuk semua ini, semua apa namanya, semua cakupan beasiswanya tugasnya gitu. Oke. Oke, ini beasiswa sekilas ya. Sebenarnya beasiswanya macam-macam lagi sih Kak. Kalau mau dapat benefit yang lain ada research tuition. Ini kalau Hmm. kita publish paper itu kita bisa nggak usah bayar UKT setahun. Bedanya apa sama yang beasiswa utamanya tadi? Kalau ini yang pertama bisa Nah, aku bilang semua yang full time oke. pasti dapat minimal yang ini. Hmm. Tapi ini cuma duit, jadi harus bayar UKT. Hmm. Berarti yang tadi yang tuition exemption itu yang bebas UKT itu kita dapat beasiswa yang pertama ini, tapi ada chance buat dapat yang kedua, yang research Betul. research funding Yang, tadi. Eh, yang iya. research funding ini ya Nah, ini chance kedua. Research tuition, sorry. ya. Ini kalau kita bisa publish paper, tapi cuma berlaku setahun. Jadi kayak kita publish tahun pertama, ntar tahun kedua nggak bayar. Publish tahun kedua, tahun ketiga nggak bayar gitu. Ah, oke. Loh, ya lumayan tapi kan bisa menghemat sekitar 100 juta. 3.000 kali 14.000 per 28.000 per tahun. Bisa masuk Iya, akal berarti. bisa hemat 80 juta. Iya. Kalau yang conference grant, Ini kalau kita ikut conference, dapat duit. hmm, Ya kayak subsidi, apa ya, kayak kalau di ITB itu kayak yang reimbursement itulah gampangnya gitu. berarti itu termasuk kayak buat flight ticket, daftar conference sama biaya publikasi di conference ya kalau pengen publish.
Bisa dibilang seperti gitu, Kak. Oke. Terus ada Research Activities Fund. Ini tuh kayak mungkin ya ini kayak kalau dapat pendanaan dari luar terus bisa dapat uang gitu mungkin. Karena ini jarang dibahas sih yang masalah ini. Mm-mm. Ini jarang dibahas. Oh, sorry, sorry. Aku keliru. Research activities ini bukan pendanaan yang eksternal, loh. Tapi lebih ke kalau kita, apa namanya, misal nih, kan PhD kan nggak cuma ngeriset di kampus doang ya mungkin ya. Mm. Mungkin harus keluar kan. Ya. Nah, kalau keluar, kita dapat tambahan uang $5.000 ini. Apa kita keluar, ya misal keluar negeri gitu. Ah, oke. Outside Hong Kong ya, berarti keluar, bisa keluar negeri, bisa ke mainland gitu. Kayak program visiting gitu lah ya. Kita visit kemana, Betul, riset di sana dapat, tapi dibiayain gitu. betul. Hmm. Kita dibiayain tambahan 5.000. Termasuk kalau ke Indonesia nih, ini kalau ke Indonesia setiap Tapi ya gak tau ya. Soalnya biasanya kalau ke Indonesia tuh PI-nya kayak, aduh, ada tempat lain gak gitu. Kecuali kalau emang ada kolaboratornya di Indonesia gitu. ya sih. Ya sebenarnya kemana-mana kan juga sama, Kak. Iya Kalau sih. nggak ada kolaborator mah ngapain di sana gitu. Hmm. Tergantung PI kita juga sih sebenarnya. Betul betul. Kalau Nah yang terus ada yang hmm, ini tuh cuma bisa kalau kita daftarnya normal. Daftarnya normal itu maksudnya pas pendaftaran yang ya dibuka oprek itulah. hmm. Nah di sini tuh uniknya daftar PhD itu nggak harus oprek, bisa close track. Aku tuh close track hitungannya. Oh, oke. Jadi kayak ada dua tipe timeline pendaftaran gitu ya. Betul, ada dua tanda pendaftaran. Hmm. Yang oprek itu ada bulan September sampai Desember biasanya. Sorry, sampai November. Hmm. Kalau yang close track ya bisa kapan-kapan aja, tergantung profesornya mau masukin kapan gitu. Oh, oke oke. Nah itu, Enaknya itu sih. oh, nanti kita bahas timeline-nya setelah kau selesai ini dulu sampai habis. Oke, siap. Hmm. Ini nggak usah dibahas ya, ini cuma lokal doang. Oke. Udah paling itu doang sih beasiswanya. Ini yang ada di web resmi kampus ya. Mungkin bisa tambahan yang eksternal kayak ada yang eksternal tuh yang gacor namanya HKFPS. Ini yang gacor nih. Kamu eksternal HKFPS. Ah, Nah, HKFPS, sorry HKPFS kembali. HKPFS Hong Kong PhD Fellowship Scheme. hmm. Ini tuh gampangannya kayak apa ya? Gampangnya itu kayak hmm, kayak LPDP tapi harus di Hong Kong gitu. Dari pemerintah Hong Kong gitu. Ah, mirip sama ini ya, Posko, Posko Fellowship yang di Korea. Oh iya, lebih mirip itu. Sorry. Lebih mirip Posko atau apa namanya? Ah, Atau Hyundai. Monbu kalau di Jepang. Nah, Hmm. lebih mirip dua itu daripada LPDP, sorry. Nah, HKBFS ini gacor ini bisa sampai 43230 per bulan. Ini per bulan. Berarti sekitar 87 juta per bulan. Gacor, lebih gacor. Per bulan, per bulan apa per Per tahun? bulan, Karis. Itu annual. Sorry. Annual stipend 337.200, 43230 sebulan. Oh, gila. Oh, sorry, ini US dollar ya? Ah, Jadi kayak pantesan aku salah baca. 337.200. 337.200 per per tahun ya tahun. Itu berarti kalau dibagi 12, sekitar dua ya tetap puluh gacor sih. ya tetap 20 ribuan lah ya, di atas 20 ribuan. Hampir 30 bahkan. Iya, ya hampir 30 ribu dua puluh bahkan. delapan ribuan lah. Iya, 28 ribu. Ha-ha. Dan ingat tadi konversi Iya, ke rupiahnya 28. itu adalah satu Hongkong dolar itu 2.000 rupiah. Betul. Oke, sangat-sangat besar ya. Iya sih jujur, ini setahun 675 juta. Pulang-pulang bisa beli rumah, Ini ya. kan lebih. Bikin kos-kosan di Indo. Bener-bener. Kebetulan bisa beli rumah, bener. Bisa Ya. beli rumah di Indo. Tapi ini bisa double funding nggak sama beasiswa yang dari CTU-nya? Jadi Oh, kayak, kalau itu nggak bisa. oh nggak bisa ya? Kirain Nggak bisa bisa kalau itu. dapat dari CTU terus di double funding sama yang ini, fellowship ini. Oh, kalau bisa mau sih, Kak. Sebulan hampir 100 juta udah. Hmm. Tahun 1,2 M. Kalah tuh gaji profesor yang asisten profesor.
Tapi ini perbedaannya apa sama yang pertama tadi? Kalau dari sisi apa? Kan kalau tadi yang dari CTU itu kalau kita daftar PhD research minimal pasti bakal dapat kan ya, yang studentship tadi. Betul, Kalau yang tadi betul, betul. itu kayak ada persyaratan tambahan nggak? Kayak siapa yang bisa dapat gitu? Ini tuh sebenarnya dua-duanya semua bisa dapat. Hmm, Cuma bedanya adalah pasti lebih gampang yang ini. Lebih oke. gampang yang beasiswa yang kampus pasti. Lebih kompetitif lah ya yang fellowship tadi berarti. Betul. Ini Hmm. jauh lebih kompetitif. Ya gampangannya kayak apa ya? Kayak Max gitu sama G2G lah. Mm-mm. Kan lebih susah yang G2G kan. Ya. Nah gitu. Gampangannya kayak gitu meskipun kenyataannya nggak seidentik itu gitu. Hmm. Tapi ini benefitnya berarti cuma sama kayak tadi, cuma duit aja, tapi duitnya lebih gede gitu. Ini duit sama ini conference and research related travel allowance. Oh, Kalau berarti mirip. misalkan kita ke luar-luar itu bisa Hmm. 28 juta sebulan gitu. Oh, berarti mirip sama yang tadi ya. Cuma bedanya fellowship buat research sama conference juga lebih gede ini. Betul. Hmm. Tapi di sini aku baru baca lagi. For each awardee for a period up to 3 years. Oh, oke. Berarti tahun keempatnya sendiri nih. Nyari funding lagi berarti. Iya. Atau ini, additional support may be provided by the chosen university. Jadi kalau misalkan tahun keempat ya otomatis balik ke beasiswanya CTU lagi yang di sini berarti. Ya emang keren Hmm. sih, tapi nggak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya kan 3 tahun pertama pakai yang tadi juga udah banyak duitnya. Pindah ke City, beasiswa City juga nggak bakal rugi gitu. Betul, betul. Mereka beli rumah masih ada. Hmm. Oke, tadi kan ngomongin beasiswa dikit ya, agak melenceng dikit, sorry. Sengaja Hmm. melenceng dikit karena, kenapa kok aku sengaja melenceng dikit? Karena terkait dengan yang terkait dengan syarat masuk. Iya, ya. Syarat masuknya gimana tuh? Syarat masuk sama, sorry, syarat masuk sama tips. Syarat masuk sama tips. Nah, Hmm. oke. Syarat masuknya, entrance requirement, ya bisa master dulu. Kalau master dulu mah pasti, sorry, oh kebalik. Aku salah ngomong. Ini, PhD. Ya pasti bisa dari master dulu ya, bisa ya. Hmm. Bisa master dulu, atau bachelor dengan first class honor. First class honors ya. Oke. Berarti ini tuh kayak apa ya? Bachelor first class honors tuh kurang lebih S1 tapi IP-nya minimal IPK-nya 3,5 minimal. Hmm. Oke. Nah, terus dari kampus sendiri itu juga nambahin. Kalau dari fisika ya maksudnya, kalau dari fisika tuh nggak cuma yang IP di atas 3,5 doang. Tapi dia harus IP di atas 3,5 dan 5 besar angkatan. Tiga besar? Lima, lima, Oh, lima lima besar besar. angkatan. Lima besar dari angkatannya. Betul. Oke. Berarti kalau lima besar waktu itu di batch Ya, semua. alhamdulillah. Oke. Di- Maksudnya ya besar angkatan S1 ya, S1-nya ya maksudnya. Hmm. Iya. Nah, terus ya gimana lagi? Terkait tips ya tadi ya, Hmm. belum dijawab ya, sorry. Oke, tipsnya berarti adalah yang pertama kalau mau langsung loncat, ya pasti Hmm. IP-nya harus gede. IPK-nya harus Iya. gede, IPK-nya. IPK-nya harus gede dari kampus yang terrekognisi, maksudnya terkenal. Nah, kalau di Indo, dari Indo, itu tuh yang mungkin bisa kejaring, itu cuma dari 3 kampus mungkin sejauh ini. Hmm. Baru ITB, UI, UGM, mungkin gitu. Kalau yang dari Indo. Hmm. Nah, recognized university ini maksudnya dia kayak terkenal secara global ranking atau kalau misalkan ada kolaboratornya dari CTU ke kampus tadi. Oh, itu aku nggak bisa mastiin, sorry. Hmm. Soalnya kalau misalkan ada kolaboratornya harusnya kenal juga kan gitu sama kampusnya. Betul. Hmm. Tapi ya, Kalau di ITB ada sih kolaborator. Ada. Kalau di ITB ada kolaboratornya. hmm. Nah itu kalau misalkan pengen loncat langsung dari S1 ke S3. Tapi kalau buat S2 berarti chance-nya lebih gede kan ya? Kalau yang udah punya gelar S2 master gitu. Tanpa harus Pasti kan bisa. tanpa harus punya first class honor. Dalam artian pas S1-nya ya kan banyak tuh yang S1-nya
belum belum nemu belum nemu passionnya kan. Jadi kayak IP-nya masih 3 atau pokoknya masih di bawah 3,5 lah ya. Nah, terus dia ambil Betul S3 betul. itu buat memperbaiki diri. Ini pribadi sih sebenarnya. Cerita pribadi. Itu kayak kisah aku gitu. S2 buat memperbaiki Kisah nggak diri. tuh sama kisah. Jadi habis S2 baru dia nyari PhD yang apa opportunity yang kayak gini gitu. Betul betul betul. Hmm. Kalau second class honor itu berarti range-nya dari berapa sampai berapa kira-kira kalau dari IP? Paling sekitar 3 sampai 3,5 gitu. Hmm. Berarti persiapin seenggaknya dari 3 ke atas gitu lah ya kalau buat master. Ya amannya sih gitu ya amannya ya. Amannya gitu. Tapi kalau misalkan kita udah punya katakanlah research profile yang bagus gitu, kayak udah punya publikasi Q1, Q2 gitu, itu apakah bakal jadi Oke. pertimbangan juga atau enggak? Kira-kira? Oke, makasih udah mempertanyakan yang lumayan nge-trigger tips selanjutnya. Jawabannya pasti jadi pertimbangan. Hmm. Pasti jadi pertimbangan kalau paper. Apalagi kalau udah punya kenal bahasa sini itu pasti gampang banget tuh. Hmm. Lebih gampang keterimanya gitu. Terus nggak cuma itu doang sih. Nah ini kalau itu kalau yang master ya. Kalau master kan mungkin pertimbangannya juga ada paper. Mungkin ya. Meskipun aku tuh pernah ngobok-ngobok ini. Lihat-lihat webnya researchernya CTU kan itu juga ada mahasiswa PhD. Banyak Hmm. kok yang anak ada paper bisa masuk sini gitu. Hmm. Cuma kalau punya sih pasti dipertimbangin sih pasti. Hmm. Nah, kalau aku sendiri kenapa bisa skip dari S1 ke S3? Ya kan aku S1 jujur nih, belum punya paper sampai sekarang nih. Aku masih nulis. Masih apa? Masih nulis. Masih nulis, masih nulis. Oh, masih nulis. Oke. Betul. Nah, cuma kenapa kok aku bisa masuk ya karena tadi itu, karena aku bilang masih nulis tadi. Hmm. Aku itu waktu S1 sebenarnya TA diarahin sama Dosping itu buat nyoba nyari sendiri dulu topiknya. Tapi Hmm. nyoba nyari sendirinya, kayak ditambahin lebih. Coba cari sendiri yang bisa ke satu. Oke. Jadi kayak Dan kebetulan kan itu aku lagi bikin gitu ya udah kayak nyari coba nih ini apa nih yang bisa masuk ke kayak Nature atau PR gitu-gitu. hmm. Tapi Nah, berarti karena dari situ pas pas daftar tuh kau bilang apa sih namanya? Kalau misalkan udah pernah pengalaman riset ini dan sekarang lagi nulis paper untuk kemana gitu. kalau aku bilang waktu wawancara, Hmm. Nah, itu salah satu aku tips juga. lagi waktu S1 lagi kenapa sorry? Salah satu trik juga itu soalnya. Ah, sih. Hmm. Tapi Kayak, jujur aja sih, bilangnya jujur aja ya karena ini meskipun trik tapi jangan jangan dibuat bohong karena nanti pasti kau ditanyain. iya Ini emang. aku lagi nulis tentang ini nih. Terus pasti ditanya basic-basicnya dikit-dikit tuh di wawancara tuh. Hmm. Jadi nggak apa-apa kalau belum punya publikasi, misalkan lagi nulis aja gitu, ya bilang aja lagi nulis. Tapi jangan bohong juga. Iya, bilang aja. Ya. Iya, tapi jangan bohong benar-benar. Hmm. Karena aku juga waktu waktu wawancara Erasmus tuh bilang lagi nulis paper juga dan beneran emang lagi nulis. Tapi Ah, I see, oke apa sih oke. namanya? Sadly rejected. Jadi harus nulis ulang lagi sekarang. Ya. Ah, I see, nggak apa sih kalau gitu. Hmm. Nah, Itu poin plus. sama ini apa sih namanya? Kau alur pendaftaran itu gimana? Apakah harus punya PI dulu sebelum daftar ke sana? Atau kayak misalkan di beberapa kampus kayak KAIS gitu ya. Waktu aku daftar itu kan kita nge-email profesor dulu. Profesornya udah oke, baru kita bisa bisa nyantumin nama beliau gitu di pendaftaran. Kalau di sini apakah sama gitu? Atau kita bisa langsung daftar kampus dulu, nanti milih PI-nya setelah keterima. PI itu Oke, pembimbing ini kan? mungkin aku ya PM memang. Hmm. Mungkin aku turunin dulu deh karena udah bisa dijawab tanpa ini. Oke. Oke. Kalau tadi yang masalah ada TI ya, oke. Hmm. Seingatku sih, selama daftarnya nggak pakai HKTFS, Hmm. nggak ada PI nggak masalah. Oke. Berarti kalau cuma ngincer yang funding dari CTO-nya, bisa langsung daftar ke pendaftarannya aja. Betul, langsung daftar aja tanpa PI nggak apa-apa. Hmm. Tapi kan kau, ya, Meskipun tentu kalau udah ada PI gampang. Kenapa? hmm.
Tapi kan kalau kau kasusnya yang cross track kan. Kalau cross track itu berarti lewat PI. Nggak mesti sih. Close track itu lebih ke ini. Kalau pengalamanku tuh waktu wawancara ditanya-tanyain kan, tanya-tanyain lah, lila, lili gitu. Hmm. Topik risetnya apa? Topik riset yang kamu mau apa gitu. Mm-mm. Kalau dirasa topik riset kita ada yang cocok, mungkin kita bakal terima gitu. Oh, oke. Sama ini, apa sih namanya? Kalau pas wawancara tadi, nah aku masih belum kebayang nih alurnya gimana. Terutama buat yang cross track ya. Kalau yang oprek itu timelinenya gimana? Bu? Ya, gambaran kasarnya. Oke, kalau oprek itu kita ya kayak daftar kampus pada umumnya. Jadi Mm-mm. ada webnya, submit dokumen, lalili, Mm-mm. terus ya udah submit dokumen, udah kelar, tinggal tunggu pengumuman aja. Itu tunggu pengumuman itu paling biasanya bulan April biasanya. Mm. Biasanya bulan April itu ada pengumuman. Nah, satu Nah tahun. kalau close track, nah Hmm. Ya, lanjut lu. Kalau oke close oke, track. kalau close track itu ya kita ikutin aja yang diminta sama profesor atau sama pihak komitinya gimana kalau close track. Kalau Hmm. aku sih waktu itu wawancara, wawancara, habis wawancara terus tiba-tiba dikasih kabar, oh selamat diterima ya udah. Jadi tinggal masuk-masukin dokumen, Mm-mm. udah mesti diterima tapi Nah, kan tadi kau bilang untuk yang oprek ya, dia itu pengumuman keterimanya bulan April kan? ya Berarti satu tahun itu berapa kali buka ini? Berapa kali buka apa? Berapa kali buka pendaftaran? sekali doang. Sekali doang. Itu bulan Ya, ya bulan tadi bulan September sampai November. September, November. Habis itu pengumumannya April, lama juga. Bisa 5 bulanan itu. Emang jujur emang lama di sini Hmm. nungguinnya. Karena ini sih karena setauku juga harus sorry bukan harus ya. Lebih ke sekalian yang HKPFS. Mm-mm. Tapi kuliahnya September atau Agustus? September udah kuliah. September. September September. Berarti setidaknya harus nyediain setahun lah ya. Kalau misalkan ikut yang jalur oprek. Betul kalau oprek setahun, sekitar Hmm. setahun. Termasuk ngumpulin duitnya ya, setahun. Iya sih. Nah itu terkait ngumpulin duit. Kau waktu pas pas keterima nih baru berangkat itu apakah ada biaya yang di cover? Kalau Erasmus kan waktu itu aku tuh nggak di cover sama sekali. Jadi kayak yang buat bikin visa, Ah, dokumen-dokumen kependudukan, translate dokumen, terus buat berangkat tiket pesawat dan biaya bulan pertama itu cover sendiri semuanya. Dan harus urus sendiri. Kalau di kau gimana? sama, urus sendiri, Urus sendiri visanya. duit sendiri. Iya. Nah, Eh, cuma kalau Hong Kong lebih gampang. Itu aja bedanya. dibantuin sama kampus. Maksudnya apa lewat kampus daftarnya atau langsung ke embasinya? Soal kampus aja justru. Hmm, enak ya. Waktu itu visa Prancis tuh Sebenarnya kayak kita harus kayak ini ke pihak ketiga waktu itu. Ada lembaganya. susah juga ya. Hmm, Nah, kalau di Hong Kong lebih efisien sih. Sebenarnya aturannya juga susah. Kayak kalau mau daftar visa kerja ya harus ada sponsor dari kerja. Mau hmm, daftar visa apa namanya visa studi harus ada sponsor dari kampus. Mau daftar apa namanya daftar visa yang dependen juga harus ada suami atau istri gitu. hmm, Ya sama susah. Cuma bedanya adalah di Hong Kong lebih efisien gitu aja bedanya. Jadi bisa kampus yang ngurusin justru. hmm. Ya enaknya kayak gitu. Jadi kayak nggak Ya repot. enaknya itu sih. Kalau apa-apa bisa minta bantuan ke kampus gitu. Kalau kita nggak kemarin di Betul Erasmus. betul. Tiket pesawat berapa tuh dari Jakarta ke Hongkong? Aku dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Kena berapa? Nah, kena 4 juta. Murah. Murah banget. 4 juta direct. Ya murah sih emang murah-murah jatuhnya. Emang murah bener. Direct flight, direct flight gitu. Direct flight dari Surabaya ke Hong Kong naik KTI. Hmm, murah juga ya. Murah sih. Padahal itu aku belinya last minute loh. Pas apa? Last minute belinya. Seminggu sebelum keberangkatan atau sehari. Kurang dari seminggu. Nggak sehari sih. Eh aku itu berangkat Rabu belinya Jumat. Ya 5 hari berarti. Sorry. Eh, belinya Sabtu berarti sekitar 4 harian. Masih masih dapat yang murah ya, enak banget. Waktu itu aku beli
sebulan sebelum berangkat dapetnya udah 17 jutaan. Dan itu transit 2 kali lagi. Tapi standar aja sih kalau Europe segitu. Soalnya ke Jepang Korea kan sekitar 6-7 ya kalau daerah. Kalau misalkan belinya 3 bulan sebelumnya, ada promo yang murah. Kayak bisa bisa di bawah 9 juta. Waktu itu pakai Eastern China, kalau nggak salah. Cuma, cuma, cuma ya gara-gara tadi aku telat telat beli aja dan itu lagi musim musim ini kan musim musim kuliah. Jadi kayak masuknya serentak gitu yang tujuannya ke Perancis di bulan Ah, September. Makanya harganya tiba-tiba jadi mahal. Naiknya tuh cepet gitu. oh iya sih wajar sih. Tapi Demand-nya tinggi. tapi dapat di bawah 10 juta tuh masih masih doable sebenarnya. Kalau nyarinya lebih awal. Ah, I see. Oke, oke. Hmm. Iya. Sama ada butuh dokumen-dokumen khusus nggak buat pendaftaran? Kayak kalau buat Erasmus kan kemarin aku diminta CV, motivation letter, terus recommendation letter gitu, Oh, sama biasalah sertifikat bahasa Inggris. Nah kalau kamu butuh sertifikat bahasa Inggris nggak? Sama sertifikat bahasa Cina? oke, oke. Butuhnya bahasa Inggris doang. Oke, berapa tuh Ya, syaratnya? remember ya, Hong Kong itu kan kasih jadi Inggris. Emang ya? Oh ya, baru tahu tuh. Iya, Itu berapa minimalnya? Atau nggak ada batas minimal? tinggi itu Lianes minimal. Untuk IELTS minimal 6,5. Oke, standar. Kalau TOEFL? Maksudnya dibanding Asia Timur yang lain, sorry. Oh, Kalau oke. dibanding Asia Timur lain, KS juga enam tinggi. setengah ya? Oh iya sih, pokoknya. Tapi kalau yang kayak Mondu cuma 6 kali 5,5 itu Mondu yang S3. I see. Nggak tinggi-tinggi amat yang Mondu. Berarti mirip-mirip sama ya tipikal-tipikal yang di Europe juga 6,5 rata-rata. Kebanyakan, kecuali UK. Betul, jadi kalau Europe. Hmm. UK 7 kan. Iya. UK, Belanda juga 7 di beberapa kampus. Ah, isi. Kayak misalkan TU Ya Delft tuh, wajar mereka namanya. minta 7. Ya memang mereka bahasa Inggrisnya jago sih. Kalau Oh iya, jelas rekomendasi sih, kita, namanya juga Belanda. bodoh nggak? Recommendation, oh iya betul. Dari dosen yang di ITB. Berapa? Berapa recommendation letter? Dua. Dan harus dari dosen ITB, nggak boleh dari kolaborator lain gitu. Oh, maksudnya boleh dari yang lain juga boleh. Hmm. Cuma kalau aku waktu itu dari dosen pembimbing cukup kan 2 orang dosen pembimbing. Oh, oke, I see. Soalnya buat Max itu nggak boleh dari kalau nggak boleh dari seluar dari yang di luar akademik. Jadi kalau misalkan kita pernah kolaborasi sama orang BRIN katakanlah, itu nggak boleh minta rekomendasi dari orang BRIN. Harus dari ITB-nya gitu. Itu Isi. kalau Max. Seingat masih strict gitu sih kalau di yang Hongkong ini nggak strict itu. Hmm. Nah, strictnya lain tapi bukan di situ. Di mana? Yang ngirim harus dosennya langsung. Ah, I see. Jadi kayak mereka ngirim lewat email gitu. Iya, mereka mereka ngirim lewat email dan aku ngirimkan fisiknya gitu. Oke, I see. Oh, fisiknya juga diminta. Fisiknya diminta. Nah, ini juga yang agak sulitnya di Hongkong nih. Kan biasanya kalau beasiswa online semua kan prosesnya. Hmm. Di sini yang fisik juga diminta, kayak ngirimkan transkrip diminta fisik, Hmm. ngirimkan yang surat ijazah itu diminta fisik, tapi fotokopian sih Hmm. diminta fisik gitu-gitu. Dan itu sebelum berangkat, jadi ya literally paketin dari Indo ke Hongkong. Hmm. Sama kayak KAIS berarti. Soalnya KAIS waktu itu juga diminta fisik semua waktu aku daftar. Kayak ijazah, Oh iya benar, sama transkrip, kayak kayak. akta kelahiran juga diminta. Terus apa lagi tuh waktu itu? Kayak kakak juga diminta. Sama form pendaftarannya juga Ah, diminta gitu. Jadi kayak ngirim dan lumayan itu kena 700 kalau nggak salah pakai DHL. sama aku juga pakai DHL 600 sih kalau Hongkong, kan lebih deket ya. Kalau yang Erasmus malah justru dimintain dokumennya online semua, jadi enak. Nggak perlu Ah, kirim-kirim isi. lagi. Nah, itu butuh research plan nggak? Kalau di sana. Kalau Max kan biasanya butuh research plan kan? Oh iya benar. Hmm, Nah kalau di sini, pokoknya selama nggak HKPFS, yang mhm. kayak research plan PI itu nggak wajib. Oke. Berarti cuma ke HVFS doang yang benar-benar butuh PI sama research plan. Ya cuma HKPFS yang butuh PI sama research plan, ingatku sih gitu. Hmm.
Sama ini apa sih Apa namanya? L bisa. Apa? Apa juga LOE juga ada, lupa lupa kalau yang HKPFS sisa gimana. LOE. LOE atau Letter of Eh, Motivation? oh sorry sorry sorry, nggak ada LOE, berarti nggak ada LOE. Soalnya kan gini ya, aku tadi sempat ke mix sama Monbu. Aku sempat sempat ke mix up sama Monbu tadi. Hmm. HKPFS itu kan deadline-nya soalnya juga sama kayak deadline pendaftarannya yang biasa. Jadi ya Hmm. pasti nggak butuh LOE dong. Kan diseleksi ya. Iya. Ya LOE-nya dapat ya setelah keterima kan harusnya. Betul. Hmm. Kan kalau Monbu kan bisa ini, bisa nyari kampus dulu terus nanti daftarin G2G kan bisa nggak sih kalau Monbu gitu? Ya, mirip sama LPDP juga bisa kayak gitu. Kalau nggak salah. Iya. Nah, sama ini apa sih namanya? Boleh daftar maksimal tuh kita ke berapa PI? Atau nggak ada ketentuan? Kurang, aku kurang tahu sih Kak. Hmm. Kayak, kayaknya nggak ada yang, nggak pernah dibilang harus ada berapa PI gitu. Oh tapi kalau buat administrasi di sininya, Hmm. kalau buat di sini sih maksimal 3, 3 PI. maksimal 3 PI. Hmm. Mirip sama KAIS berarti ya. Waktu itu aku tuh bisa milih maksimal 3 PI, tapi Hmm? nanti ya keterimanya milih. Kalau kalau keterima di KAISA harus harus nentuin. Endingnya tuh pengen sama siapa Oh, gitu. berarti beda. Kalau di sini 3 PI itu bisa 3 PI sekaligus maksudnya. Hmm. Oh, bisa 3 PI sekaligus. Oke, Maksudnya oke. benar-benar riset sama mereka bertiga gitu. Iya, karena aku di sini langsung dapat 2 PI. Oh, I see. Pendaftaran langsung dapat 2 PI di sini. Hmm. Menarik ya. Jadi ya lebih enak sih. Jadi kayak buat brainstorming lebih lebih banyak ide yang masuk, dan buat dibantai Betul, juga betul. lebih banyak yang ngebantai. Benar lagi. Karena dengan pembantaian kita tuh bisa tumbuh. Jadi jadi lebih kuat gitu. Betul. Namanya juga PhD itu harus resilient gitu tuh. Mm-mm. Ya. Oke. Nah, mungkin karena waktunya udah mau habis ya. Ada saran-saran Oke, terakhir sama misalkan ada hal-hal minus-minus yang pengen diungkapkan sebelum kita tutup. minus-minusan nggak tuh? Oke, oke. Tadi itu sebenarnya ada yang fatal yang aku mau sampaikan, tapi karena nggak Hmm. jadi pertanyaan ya, Ya. kita share screen lagi, sorry. Di sini tuh ada namanya qualifying examination. Ah, buat PhD. Soalnya, betul, buat PhD ada QE. Mm-mm. QE ini wajib. Sekarang wajib. Kalau Mm-mm. dulu QE itu cuma buat biar dapat beasiswanya lebih banyak doang. Kalau dulu sih gitu. Sekarang wajib. Mm-mm. Wajib tapi tetap kalau lulus beasiswanya lebih banyak. Oke. Kayaknya sih itu. Kalau nggak lulus? Nah, kalau nggak lulus, nah ini QE itu dia maksimal ini a maximum of 2 attempts will be allowed, maksimum 2 kali. Mm-mm. Dan kalau nggak lulus, di sini ada nggak apa di dokumen yang lain gitu. Oh ini, kalau nggak lulus, Dikit. ya DO, Oke. dikit, halus dikit. Dan tiap tahun juga itu harus buat report gitu. Mm. Reportnya ada beberapa macam. Yang pertama ada qualifying report. Nah, ini nih serunya di sini tuh bedanya adalah kalau di dengan kampus biasa ya. Di kampus biasanya tuh kalau kalau kita mau daftar kan buat research plan dulu kan. Mm. Yang mana kalau di sini nggak wajib kan research plan kecuali kalau daftar yang SKPFS tadi. Ya. Nah, kalau di sini, kalau di Hong Kong, sebenarnya yang kayak research plan tuh ada. Sebenarnya ada yang kayak research plan itu. Tapi dia jadinya qualifying report. Jadi dibuatnya setelah masuk gitu. Anaknya sih gitu di sini. Mm. Harus membuat dan ngumpulin ya gitu. Terus tiap tahun juga harus membuat ini, annual progress report. Harus membuat tiap tahun. Mm. Jadi kayak Kalau misalkan telat gimana? banyak Kayak apa tadi reportnya. Kak? Sorry. Betul, kayak banyak reportnya. Mm. Dan kalau telat, Mm. wah, siap-siap nih. Beasiswa dicabut. Wow. Ditahan. Sorry. Beasiswa bisa ditahan. Sampai kita ngumpulin.
kelamaan sampai di kick. Kenapa? Sampai kita Ya sampai ngumpulin. dia ngumpulin betul. Heeh. Betul betul. Kelamaan banget bisa di kick. Hmm. Long delay. Ya begitulah lebih lebih kejam sih di sini kalau masalah report-reportan gitu jujur. Kayak tiap tahun harus buat terus ya meskipun kalau yang qualifying ini lebih enaknya kayak kan kita masuk nggak harus pakai ini nggak harus pakai research plan nih kalau kita masuk. Ya, kita Mm-mm. bisa buat research plan-nya setelah masuk aja gitu. Hmm. Setelah masuk udah buat Iya. Tapi itu masih enaknya. masih di batas wajar lah ya. Maksudnya kayak cuma bikin report tahunan itu ya membiasakan diri lah. Soalnya nanti setelah jadi researcher pun kayak kita juga bakal dibuat report tahunan kan sama yang pemberi funding gitu. Ya sih bener sih. Jadi kayak Bener membiasakan bener diri. bener. Ah sih. Dan nggak bikin report doang kayaknya kalau dicicil selama kita progres dengan rajin gitu ya. Itu nggak bakal berat harusnya ya. Kecuali Betul. kalau misalkan Betul betul syaratnya betul. kita per tahun harus ada publikasi. Kalau nggak ada publikasi dicabut. Nah itu baru berat sih. Itu sih Kayaknya. itu kayaknya syarat dapat tukin negara mana gitu. Eh, Negara negara di Asia Tenggara sana gitu lah ya pokoknya. ya yang pulaunya puluhan ribu, yang belasan ribu pulau itu lah. Tapi di maling. Eh, Oke oke, back to track. oke 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 udah aman aman. Ada tips gak sebelum kita akhiri? Itu buat apa dulu nih? Ya pesan-pesan in general bagi yang tertarik buat daftar. Oke, bagi yang tertarik buat daftar, satu siap-siap stres buat report report tadi. Hmm, Dua siap-siap stres buat qualifying examination. Tadi itu sengaja sih gue tampilin hmm, duluan dan berjalan panjang karena fatal itu. ya benar. Dan yang ketiga, ya siap-siap pressure-nya Cina. Apalagi, apalagi nih Hong Kong kisruhnya seperti yang gue bilang tadi, hari kerja 6. Ya, Satu semester cuma 13 pekan. hmm, Ya 13 pekan satu semester. Kan 13 biasanya kan tahun. 16 kali 5. Ya, 5 kali 16 biasanya. berarti cuma 4 bulan efektifnya. Kan itu efektifnya 4 bulan. Kita di sini 13 kali 6, kalau di biasa kan 16 kali 5 ya. Jumlah harinya mirip sih. Hmm. Tapi tetap meskipun jumlah akhirnya sama totalnya durasinya di press. Jadi lebih Ya, jadi di per pekan padat gitu. banget itu jadwalnya kayaknya. Betul. Hmm. Ada lagi selain Jadi itu? aku paling itu sih. Itu aja. Jadi, oh bentar, kalau misalkan yang mau enak-enaknya, ini biar balance sih, sorry. Oke. Kalau mau enaknya sih, ingat-ingat duitnya aja. Satu, ingat duitnya. Terus yang kedua, ingat di Hong Kong itu lingkungan muslimnya banyak Hmm, dan bagus. Makan halal juga banyak. hmm. Dan yang ketiga, ingat-ingat juga di Hong Kong tuh bisa benar-benar dibuat kayak Indo, saking banyak orang Indo di sini. Oh ya. Berarti nyari Ya, makanan halal juga gampang kan ya di sana? Kalau banyak orang ini. makan halal gampang, makan halal yang Indo juga gampang. Nice. Ya, jadi duit emang bikin motivasi. Ada tapi ada ada Ah, ada, betul, ada betul, duit, betul. berarti ada tanggung jawab yang dikejar gitu aja sih. Ah, itu betul sekali. Ada duit, berarti ada tanggung jawab. Ya. Oke, mungkin gitu aja ya. Makasih banyak waktunya, Arkan. Di sana udah malam, di sini masih siang Sama-sama, Kak. di Prancis. Jadi thank you banget udah Oh mau iya, benar nyediain juga. waktunya malam-malam, ngeganggu liburan. Oke, siap, Kak. Ya. Good luck Aman aja, kuliah. Kak. Ya, good luck kuliahnya Makasih, Kak. Good luck. Dadah. dan sehat-sehat terus. Ntar kapan-kapan kita kolaborasi lagi di riset dan kalau sempat pulang ke Indo ya kita Oh iya, benar ngobrol juga. conference, oke? Nah, jadi tadi itu adalah pembahasan gue dengan Arkan mengenai beasiswa dan juga perkuliahan di CTU. Buat kalian yang tertarik untuk daftar ke CTU dan ingin tahu lebih detail tentang beasiswa dan perkuliahannya, kalian bisa cek link yang ada di kolom komentar dan deskripsi. See you next time for the next video. Bye-bye.